Iya Putri, saya ini mau minta waktunya sebentar ya Bu ya. Monggo silakan. Iya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Putri untuk observasi di kelas Putri. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melihat ke kelas Putri dengan tujuan untuk kita sama-sama belajar untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi akademik dan kompetensi mengajar kita berdua juga. Putri saya juga belajar dari situ. Nanti saya akan melihat di kelas Putri dan juga saat ini nanti saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang persiapan untuk observasi besok itu Putri. Bagaimana kesiapan Ibu Putri sebelum melakukan pembelajaran besok itu Putri? Kalau saya yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini ya misalnya kita bisa saling berbagi, kita bisa sharing pengalaman, kemudian apa yang ada di pengalaman dari Miss Evi bisa saya serap, kemudian saya juga bisa berbagi kalau saya ada kebiasaan atau sedikit itu bisa berbagi dengan Miss Evi sehingga kita bisa memperbaiki pembelajaran supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oh iya baik, jadi Putri di sini berharap bahwa kita bisa saling berbagi informasi, pengalaman, sharing pembelajaran yang juga nanti Putri besok akan lakukan ya. Semoga nanti saya juga bisa membantu men-sharingkan apa yang mungkin saya bisa, untuk kita bisa sama-sama belajar. Kalau boleh tahu besok itu akan mengambil materi apa ya? Besok itu kebetulan sesuai jadwal saya mengajar Pancasila, kemudian yang pas itu akan kami ajarkan ke anak-anak materi sila keempat, yaitu pengenalan sila Pancasila sila keempat. Oh iya, jadi materinya Pancasila, khususnya pengenalan sila keempat ya Bu ya. Nah, di sini pasti Putri sudah melakukan beberapa persiapan ya Bu ya untuk melaksanakan pembelajaran itu. Kira-kira apa saja Bu persiapan yang sudah Putri lakukan? Ya kalau persiapan masih nanti saya masih cek lagi, tetapi persiapannya ya seperti modul ajar, kemudian LKPD, kemudian media pembelajaran seperti PPT, atau nanti saya sudah siapkan video juga seperti itu, dan terakhir saya baru mencicil untuk membuat asesmen atau penilaian tapi belum selesai. Oh iya, Mas sudah lengkap sekali itu Putri persiapannya. Kalau boleh tahu apa ya kira-kira tujuan pembelajarannya itu Putri? Kalau tujuan pembelajaran itu saya ambil ada dua model. Yang pertama itu tujuannya anak-anak itu mampu melakukan untuk mengidentifikasi perilaku, ya, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Kemudian nanti pelaksanaan itu yang kedua melalui diskusi. Di sini murid saya harapkan untuk lebih mengerti melalui contoh-contoh perilaku keseharian yang sesuai dengan sila. Oh ya, baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Putri yang ingin dicapai ya Putri ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Putri capai, yang ingin dilakukan? Mohon diulangi Miss. Area pengembangan yang ingin dicapai oleh Putri dalam pembelajaran ini. Oh ya, area pengembangannya itu saya juga menggunakan dua cara, yaitu melalui pengetahuan, juga mengetahui juga melalui keterampilan. Jadi melalui pengetahuan itu pertama melalui diskusi kelompok. Di situ kita sesuaikan juga dengan kemampuan anak. Anak-anak itu kan berbeda kinestetik, melalui juga audio atau visual. Jadi itu kita tidak membuat anak-anak itu kita samaratakan, tapi kita menghargai perbedaan anak. Jadi kita menggunakan diskusi kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan anak tadi. Kemudian area pengembangan berikutnya itu dengan keterampilan, yaitu anak-anak bermain peran sesuai tema besok itu sila keempat, kita ambil bermain peran sesuai sila keempat. Oh ya, baik sekali itu Putri sudah ada rencana area pengembangannya ya Putri ya, ada dua tadi yang dilihat yang tadi Putri sampaikan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Nah, juga saya ingin boleh mungkin menceritakan tentang rancangan pembelajarannya Putri, mungkin dari model pembelajaran
diferensiasi, karena kita tidak bisa untuk menyamaratakan anak itu harus sama, kita harus menghargai perbedaan. Kemudian di sini murid saya bagi menjadi 3 kelompok. Saya petakan itu seperti asesmen awal, asesmen setiap awal bidang studi itu. Jadi saya mengetahui oh ini di grade bagaimana di kelompok yang ada 3 itu tadi, yaitu kelompok kinestetik, kelompok audio, sama satu lagi kelompok visual. Dan yang saya lakukan selanjutnya adalah menggunakan metode inquiry, di mana model pembelajaran itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ya, saya berharap untuk anak-anak dengan metode inquiry ini anak-anak semakin terpacu untuk boleh menemukan atau mengemukakan pendapat dengan tidak takut. Iya, luar biasa sekali Putri rencana pembelajarannya yang sudah Putri rencanakan ini. Ada pembelajaran berdiferensiasi ya dengan kelompok-kelompok itu tadi ya. Juga mungkin juga bisa dikembangkan tentang sosial emosional Putri ya. Jadi supaya anak belajar mengungkapkan perasaannya ya saat itu ataupun nanti di akhir pembelajaran mungkin bisa juga memakai pengembangan sosial emosional. Terus tadi juga disebutkan ada model query dan juga diskusi yang mungkin juga tanya jawab juga bisa ya Putri ya. Ada diskusi tanya jawab mendukung ya. Iya betul. Kemudian medianya apa ya Bu yang digunakan untuk pembelajaran itu? Untuk media itu ya kita mungkin sama ya, setiap pembelajaran masih seperti yang pelajaran yang lain itu PPT, kemudian video, kemudian saya juga kalau cek laptop, kemudian speaker itu sudah siap atau belum. Jadi selain itu juga gambar-gambar yang saya sudah print atau saya sudah siapkan hari ini baru saya akan print untuk besok pagi. Seperti itu. Oh iya, luar biasa, sudah siap sekali tampaknya Putri untuk pembelajaran ini. Semoga besok tidak ada kendala seperti itu. Kapan nih Putri jadwal pelaksanaan pembelajaran ini? Untuk pelaksanaannya 2 hari lagi baru saya laksanakan untuk kegiatan pembelajaran Pancasila terutama sila keempat. Oh iya, baik, nanti saat pembelajaran itu boleh saya datang ya Putri ya untuk melihat-lihat di situ pembelajaran yang disampaikan oleh Putri. Nanti saya bisa belajar juga dari Putri, nanti kita bisa bincang-bincang lagi setelah pembelajaran itu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Baik, dengan boleh. Baik, dengan senang hati. Nanti Miss Evi boleh melihat saya mengajar, kemudian justru saya mengharapkan masukan dari Miss Evi di mana kekurangan saya atau ada masukan apa, itu pasti berguna untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, saya menunggu kehadiran Miss Evi di kelas saya. Ya. Terima kasih Putri untuk waktunya pada siang hari ini. Nanti kita lanjutkan saat observasi dan nanti kita bincang lagi setelah pelaksanaan pembelajaran itu ya Putri ya. Terima kasih, sama-sama Miss Evi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua. Ada yang nggak baik nggak? Ada yang nggak baik hari ini? Oh, Bagas nggak baik. Kenapa nggak baik, Bagas? Oh, Bagas panas sampai garuk-garuk. Coba siapa hari ini yang kabarnya seperti ini? Bagas, oke. Putri tanya Bagas dulu. Kenapa hari ini seperti ini, Bagas? Karena panas. Oh, karena hari ini hari panas, terus wajahnya Bagas jadi cemberut. Oke. Siapa hari ini ya? Ini takut. Siapa yang takut? Bagas takut juga tadi. Cemberut sama takut. Tadi nggak smile. Ada? Hanya Bagas lagi. Ada lagi? Atau hari ini siapa yang happy? Oke, Putri tanya kata Lea, kenapa hari ini kamu happy? Karena? Kenapa? Bisa apa? Oke, kata-kata Lea bisa main dengan teman-teman. Siapa yang hari ini penuh semangat? Jempol.
pegang kepala. Naisa mau begitu. Hari ini kita mau belajar Pancasila. Oke, bukunya nanti saja dikeluarkannya nanti ya. Kita nggak usah ngeluarin buku apa-apa, nggak usah ngeluarin pensil karena kita belum mau nulis. Nanti kalau sudah mau nulis baru ya. Oke, anak-anak masih ingat Pancasila? Bunyi Pancasila? Pancasila yang hafal. Semua hafal. Ibu Tri mau minta Dennis gantian. Kalau nggak ditunjuk nggak marah. Dennis kita tolong sini. Oke, Dennis dan Gagas. Ini Gagas. Nggak marah ya. Kalau nggak ditunjuk nggak marah. Buang bersama ini sudah kotor. Buang bersama ini sudah kotor. Oke, terima kasih. Ada misalnya. Ucapkan Pancasila dengan lantang. Putri mau di belakang. Yuk. Pancasila. Oke, benar salah. Dua-duanya good. Terima kasih Gagas dan James. Oke, jadi anak-anak Pancasila itu harus dihafalkan. Bukan hanya dibiarkan, itu udah kemarin belajarnya tidak. Kita lanjut ya. Masih ingat sila kemarin sudah mempelajari sila pertama. Ya, yang ingat lambang sila pertama apa? Yang menjawab ini bintang. Yes, benar. Sekarang lambang sila kedua. Yang ditunjuk Ryan. Apa Ryan lambang sila kedua? Rantai. Benar atau salah? Benar. Lambang sila ketiga. Andi. Apa lambang sila ketiga? Iya, yang jawab Andi. Oke, kasih kesempatan Andi. Apa Andi? Oke, siapa yang mau bantu? Silakan duduk. Andinya udah ingat. Apa? Pohon berdingin. Apa? Pohon berdingin. Ya. Pohon beringin. Ya. Benar. Oke. Untuk kali ini kita mau bernyanyi. Bernyanyi apa? Bernyanyi. Yuk kita nyanyi dulu biar kita semangat. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi Garuda Merah.
Berarti pemilihan ketua kelas tadi dipaksa atau dipilih bersama-sama? Dipaksa. Dipaksa nggak tadi? Oke, dipilih bersama-sama. Sesuai dengan sila berapa? Sesuai dengan sila keempat. Tadi ada nggak Andrenya memaksakan kehendak nggak? Aku aja. Bisa atau nggak tadi? Ya, apakah begitu Andre? Tidak. Andrenya kalah kan? Tapi tidak memaksakan kehendak, tetapi mau menerima. Mau menerima siapa? Mau menerima Bagus sebagai ketua kelas. Mau menerima pendapat orang lain. Oke, jelas anak-anak? Sudah jelas tentang pelajaran hari ini tentang siapa kan? Jelas atau belum? Oke, hari ini kita mau belajar pemilihan ketua kelas, tapi sebelumnya sesuai dengan Bagas, boleh dengerin Putri sebentar ya. Kemarin kita sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum kita menginjak ke acara pemilihan ketua kelas, kita mau mencoba dulu. Putri mau coba untuk anak-anak mengerjakan latihan. Apakah yang anak-anak pelajari hari ini anak-anak sudah mengerti atau belum? Ya, kalau salah nggak apa-apa, jangan sedih. Nanti Putri mau bantu. Ya, kalau sudah bisa, hebat. Yang belum bisa pun pasti juga akan hebat. Oke, Putri akan bagi menjadi 3 kelompok. Oke, soalnya berbeda-beda. Jadi duduk sama dulu. Kita dulu. Oke. Gambar nomor 1. Ibu Tri jelaskan. Yang sesuai dengan sila keempat. Silakan duduk. Gambar nomor 1 adalah musyawarah di lingkungan. Oke, silakan itu disilang atau dicentang. Oke, gambar nomor 1 Putri mau keliling nih. Disilang apa dicentang. Oke, gambar nomor 2. Beril tahu nggak kira-kira gambar nomor 2 gambar apa? Oke, kata Beril. Oke, sekarang kita mulai dari dulu. Siapa? Ya, ini dari kelas. Ini yang kali. Oke, kamu ganti. Tuh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang siapa yang kalian lihat? Kalian yang balik lagi ya. Siapa yang memiliki kelompok? Sekarang ya, memiliki kata ya. Ini ada kata yang berapa? Yang berapa? Di mana berapa? Yang berapa? Oke, ini. Oke. Demi kita ya. Lagi berapa? Kata yang berapa? Lagi mana lagi siapa? Oke. Tadi aja. Tidak. Boleh.
yang bisa nulis boleh. Atau hari ini aku sedih. Kalau kamu sedih, tapi sedih enggak sih habis belajar? Tidak. Atau hari ini aku marah? Tidak. Tidak. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya. Oke. Ya, kita lihat. Oke, terima kasih. Oke. Yang mana dulu? Mana maju? Oke, sama-sama bentar ya. Jadi yang dulu. Jadi dulu. Oke, Bu. Baik, baik. Di bagian mana jangan lupa. Apa ya? Bukan kasih permen, tapi kasih penyemangat buat anak-anak bahwa kita harus tetap apa? Semangat dalam belajar. Kemudian apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu belajar bermusyawarah harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita, baik di rumah atau di sekolah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lain kali minggu depan kita belajar Pancasila lagi, oke? Terima kasih, dadah. Pintar. Ya, selamat siang Putri. Selamat siang. Iya. Jadi, Kali ini adalah rangkaian tahap yang ketiga dari coaching, yaitu tahap pasca observasi. Kemarin kan saya sudah pra observasi, terus tahap observasi, masuk ke kelas Putri, dan sekarang adalah pasca observasi. Nah, kali ini saya didampingi Bu Fransisda selaku pengajar praktek saya di JGB. Ya. Terima kasih ya Putri, kemarin sudah diizinkan masuk ke kelas observasi kelasnya Putri, saat Putri mengajar. Nah, kalau sekarang ini pasca observasi ini saya tujuannya untuk merefleksi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, apa yang jadi kendala. Terus kalau ada kendala juga apa rencana pengembangannya, dan juga apa tindak lanjutnya yang akan ibu lakukan. Mungkin hal-hal positif juga dari yang Putri lakukan juga menjadi satu masukan buat saya. Itu ya Putri ya. Ya, saya akan menanyakan beberapa hal ke Putri. Gimana Putri perasaannya setelah kemarin melakukan pembelajaran itu? baik Miss. Kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak. Saya merasa senang, merasa lega karena kegiatan belajar yang kami lakukan minggu lalu itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah kami siapkan. Oh ya, jadi pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Putri rencanakan ya Putri ya? Ya, menurut saya merasa bahwa itu sudah sesuai karena saya menerapkan kayak pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup, dan saya juga membagi siswa itu ketiga kelompok yang melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Dan saya juga melengkapinya anak-anak dengan PT, dengan video sehingga anak-anak menarik untuk tertarik untuk lebih fokus mengikuti kegiatan belajar itu. Oh iya, jadi Putri sudah dalam pembelajaran itu sudah sesuai RPP, di mana di situ ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Ya. Ada juga pembagian kelompok karena menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga dalam pembelajaran itu menggunakan media video, PPT ya. Ada video juga ada PPT. Oh iya. Dan juga kemarin saya lihat ada juga tentang PST ya Bu ya, ada menanyakan Oh iya. perasaan mereka. Itu saya tanyakan di awal dan di akhir. Adakah anak-anak yang hari ini merasa cemas atau takut ya? Apakah perasaan hari ini itu saya lakukan di awal dan di akhir. Oh iya, baik, bagus sekali. Nah kemudian yang mau saya tanyakan, kira-kira apa hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Yang memuaskan itu banyak sih sebenarnya.
tetapi pada intinya anak-anak itu pertama mereka merasa senang, kemudian antusias di dalam kegiatan belajar yang kemarin. Kebetulan kan pembelajarannya itu pengenalan Pancasila sesuai sila keempat, dan itu anak-anak sangat antusias, terlebih kami melakukan praktek pemilihan ketua kelas. Jadi itu yang menurut saya itu pencapaian pada kemarin pembelajaran itu berjalan dengan memuaskan seperti itu. Oh iya, jadi anak-anak senang antusias dalam pembelajaran tentang Pancasila sila keempat ya Bu ya. Nah, apalagi ada praktek pemilihan ketua kelas ya. Jadi mungkin hal baru buat mereka kelas 1 ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana perkiraan Ibu Tri mengenai ini? Apakah itu tercapai, tujuan pembelajarannya tercapai tidak? Menurut saya pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP yang saya desain. Menurut saya itu sudah tercapai dan anak-anak itu cukup mengerti. Pertama itu anak-anak saya arahkan untuk contoh-contoh sila keempat itu apa saja. Terus mereka pertama memang mereka bingung, ada menyebutkan musyawarah aja kesulitan. Musyawarah itu terbolak-balik, ya ucapkan musyawarah, murasawah ada yang seperti itu. Tetapi ternyata setelah diulang anak-anak cukup mengerti dan mereka mengerti bahkan sampai ke prakteknya seperti itu. Oh iya, jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah di RPP ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat itu tujuan belajarnya kan mampu menyebutkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan juga praktek-prakteknya itu ya. Oke, ya. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan atau kendala di siswa Ibu waktu belajar kemarin? Kalau kesulitan kendala di siswa itu seperti fokus di dalam belajar, kemudian masih bingung, kadang masih bingung membedakan itu sila keempat atau itu sila kedua atau ketiga. Kadang anak-anak agak bingung itu sila keberapa ya Bu, jadi kita harus mengulang lagi. Tetapi karena itu memang pembelajaran istilahnya baru sila keempat penerapannya, setelah diulang anak-anak akhirnya mengerti bahwa dan anak-anak itu bisa membedakan kalau yang berkaitan dengan sila pertama contohnya apa, sila ke dan lainnya sila keempat seperti apa. Akhirnya anak-anak mengerti. Oh ya, jadi kendalanya karena mereka masih baru ya belajar tentang musyawarah khususnya ya, masih asing tuh apa sih musyawarah itu, terus bingung membedakan sila-sila penamalan persilanya itu ya, persilanya memang agak membingungkan. Tapi Putri sudah bisa mensiasati itu ya dengan mengulang-ulang supaya anak semakin mengerti itu ya Bu ya. Ya. Kalau kendala dari atau kesulitan dari Putri sendiri apa ya? Kendala dari saya itu ya mungkin saya di dalam mempersiapkan anak-anak kalau kendala saya itu saya di dalam mempersiapkan diri saya nantinya. Ternyata anak-anak itu ada di saat pembelajaran itu ada yang tidak fokus, akhirnya saya lanjutkan, saya berhenti dulu, jadi saya stop dulu, saya arahkan untuk lebih fokus lagi. Jadi saya tidak melulu harus selesai dengan target, tetapi tidak. Tapi karena itu kesulitan saya juga anak-anak, jadi saat saya merasa ini kok anaknya udah agak kurang fokus, saya berhenti sebentar, saya alihkan, saya fokuskan lagi mungkin dengan SPP atau dengan tepuk semangat dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya, jadi kesulitannya mungkin lihat situasi ya Bu ya, kondisi kelas itu apa. Tapi Putri saya lihat sudah tahu bagaimana mensiasati ketika anak saya bosan, perlu apa supaya lebih menarik bagaimana gitu ya Bu ya. Ya. Kira-kira apa yang Putri akan lakukan untuk proses pembelajaran yang supaya lebih baik lagi ke depan Bu? Untuk kedepannya rencana saya kalau misalnya ya pasti saya meningkatkan komunikasi saya dengan murid-murid, prioritas perbaikan pembelajaran, kemudian
kemudian saya menggunakan berbagai macam teknik untuk mengembalikan fokus siswa. Untuk teknik-teknik saya di dalam mengajar itu saya tidak monoton, mungkin dengan metode dan tekniknya saya variasi. Kemudian menambah lagi media pembelajaran, PPT-nya saya mungkin buat yang lebih menarik dengan gambar-gambar bergerak, atau dengan yang sekarang sudah ada dengan foto yang bisa kita ubah dengan bersuara, mungkin itu lebih menarik. Selain itu juga dengan video-video yang menarik. Mungkin itu yang kedepannya ya lebih menarik. Ya, luar biasa sekali rencana-rencana dari Putri ya untuk meningkatkan pembelajaran dengan meningkatkan komunikasi dengan murid, dengan menggunakan berbagai teknik untuk mengembalikan fokus siswa, dan juga menambah lagi lebih kreatif, inovatif dalam media itu Putri ya. Saya mendukung sekali Putri untuk rencana-rencana pengembangan tersebut Putri. Nah, oke itu Putri ya obrolan kita siang hari ini. Menurut Putri gimana setelah kita ngobrol ini, apakah ada hal yang saya senang karena dengan kita bertukar pikiran, dengan Miss Evi masuk ke kelas kayak sharing bersama, itu saya jadi lebih mengerti, oh saya kurangnya ini, saya merasa oh saya harus tertantang untuk saya lebih kreatif lagi. Dengan sharing-sharing dan kita sering bertukar pikiran membuat saya lebih untuk meningkatkan diri saya di dalam mengajar, dalam mendampingi anak-anak seperti itu. ya Banyak yang masukan dari Miss Evi juga, kalau ada apa-apa kita saling ya. Sama-sama Putri, saya juga sama-sama belajar dari Putri, kita saling sharing supaya apa yang kurang dari saya juga Putri tambahkan, kalau saya bisa nambahin juga Putri bisa. Itu juga menyenangkan buat saya. Terima kasih ya Putri ya atas kesempatan kita saling belajar. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Mungkin dari Bu Sisda. Dari saya sih jujur keren ya, orang satu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau dari saya sendiri, artinya saya melihat Musyafi sudah sukses ya. Jadi saya kira dia bisa menularkan itunya, praktek baiknya ke murid ya. Jadi begini maka cara pembelajaran diferensiasi, model belajarannya juga itu tahu. Jadi mungkin model-model pembelajaran zaman dulu sudah mulai ditinggalkan. Karena sekarang seperti tadi Ibu bilang udah pakai PPT, udah pakai video segala macam. Nah itu memang sekarang yang kayaknya anak-anak butuh seperti itu. Jadi udah nggak bisa lagi ngomong anak semua gitu kan. Zaman udah berubah, anak zaman dulu sama anak sekarang cara mengajarnya beda. Semoga kan sudah ditularkan Ibu Selvi ke Ibu itu terus budaya Bu, sebaik mungkin biar nanti bisa dan anaknya jadi lebih baik, lebih nyaman dan lebih cepat proses belajar ini bisa sendiri dan sendiri. Dan aku gak bosan, karena kalau bosan Kita jadi lagi juga ya. jadi minimal yang penting itu bukan hanya akademik di fase saat ini kan bukan akademik adalah dari nomor sekian, tapi yang diharuskan adalah karakter. Nah, dari pembelajaran juga ada sosial emosinya, karakter anaknya jadi senang kan, tidak senang kan, kalau nggak senang bagaimana, maka kita cari supaya anak-anak bisa enjoy. Saya rasa cukup ya Bu, terima kasih banyak. Saya bangga loh punya CBD. Apalagi Ibu nanti besok di sini. Saya banyak belajar dengan CGB, tapi memang benar Bu. Jadi banyak masukan dari Miss Evi. Kemarin pelatihannya seperti ini, jadi banyak membuka wawasan. Walaupun enggak, tapi minimal kan ilmu yang dari Musyafi itu bisa dibagikan ke teman-teman. Boleh diinformasikan. Jadi sudah tinggal karena kekakuan kita, mari kita lebih fleksibel, lebih